Amerika Serikat kehabisan kepercayaan diri menghadapi pasukan Houthi Yaman. Pemerintahan Joe Biden ini bahkan sampai rela meminta bantuan dari China agar melobi Iran menghentikan serangan Houthi di Laut Merah. Dari laporan Financial Times, para pejabat Amerika Serikat berulang kali mengangkat permohonan ini ke pejabat tinggi China. Amerika Serikat meminta China tak mengobarkan dan memperkeruh ketegangan di Laut Merah. Washington pun meminta China mendekati Iran yang selama ini membantu Houthi untuk tak meneruskan aksinya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga menyebut persoalan serupa saat bertemu dengan Menlu China Wang Yi. Financial Times juga melaporkan bahwa pejabat AS yakin hanya sedikit upaya China memberikan tekanan pada Iran agar menahan Houthi. China sendiri meresponsnya dengan mengatakan sudah menekan Iran menurunkan intensitas serangan di Laut Merah. Mereka juga kemudian mengkritik serangan Amerika Serikat dan Inggris ke Houthi Yaman. China mendesak pihak-pihak terkait tak menyiram bahan bakar agar konflik tak kian melebar. Tiga misil dilesatkan oleh kelompok Houthi Yaman setelah digempur oleh 30 rudal Amerika Serikat. 3 rudal balistik anti kapal ini ditembakkan oleh kelompok Houthi Yaman ke arah kapal kontainer Amerika Serikat di Teluk Aden pada Rabu 24 Januari. Kapal kontainer Amerika yang menjadi target serangan 3 misil Houthi adalah Maersk Detroit. 1 rudal Houthi berhasil mengenai sasaran, sementara klaim dari Amerika Serikat 2 lainnya berhasil ditembak jatuh oleh USS Gravely. Serangan 3 misil Houthi ini sebagai balasan setelah Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan besar-besaran di Laut Merah dan juga udara hingga menyasar sistem senjata milik Houthi. Para pejabat Amerika Serikat mengatakan serangan besar kedua pada Senin malam berhasil menghancurkan rudal, tempat penyimpanan senjata hingga sistem drone milik Houthi. Washington juga melaporkan bahwa pihaknya menggunakan jet tempur F-18 dari kapal induk USS Dwight D. Eisenhower untuk menyerang Houthi Yaman. Kelompok Houthi Yaman bertolak ke Rusia di tengah konflik memanas di wilayah Laut Merah. Kuat dugaan Houthi menerima strategi serangan melawan Amerika Serikat dan berniat mengajak Rusia bergabung dalam perang. Dari laporan Al-Mayadin, Houthi Yaman dipimpin oleh juru bicara Ansarullah yakni Muhammad Abdul Salam. Perwakilan Houthi ini mengunjungi Rusia dan datang ke Moskow pada Kamis 25 Januari 2024 untuk membahas konflik di Laut Merah. Abdul Salam mengatakan pihaknya bertemu dengan perwakilan Kementerian Luar Negeri hingga perwakilan khusus Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam pernyataannya, Rusia juga mengutuk keras serangan Amerika Serikat dan Inggris yang menyasar ke wilayah Yaman. Beberapa pembicaraan yang dibahas diakui Salam berkaitan soal serangan genosida Israel hingga bagaimana upaya internasional untuk kemudian menekan Washington dan juga Israel. Rusia juga menegaskan posisinya dalam konflik Israel dan Hamas adalah berdiri untuk mendukung kelompok perlawanan Palestina. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melaporkan aktivitas mencurigakan di wilayahnya sendiri di tengah konflik dengan Hamas. Dari laporan IDF mendapati ada pergerakan dari pasukan Hizbullah di wilayah Israel. Dikutip dari Hindustan Times, Israel sedang dihadapkan pada kekhawatiran gerakan mencurigakan di perbatasan Lebanon. Setelah hampir 4 bulan perang, IDF melaporkan pihaknya menerima laporan aktivitas membahayakan di perbatasan utara tersebut. Kecurigaan ini muncul dengan dugaan sejumlah pasukan Hizbullah telah dikirim ke Israel untuk menyusup dan menghancurkan pasukan Zionis. Pasukan IDF ini juga langsung melakukan penggeledahan di perbatasan Lebanon dan Israel tersebut. Dari hasil penyelidikan, IDF menuturkan bahwa peringatan infiltrasi ini adalah peringatan yang tak jelas dan tak bisa dipertanggungjawabkan. Penggeledahan ini dilakukan pasukan IDF pada Kamis 25 Januari di kawasan Kibbutz Handita di Galilea Barat dan mengidentifikasi sosok mencurigakan di kawasan dekat perbatasan Lebanon dan juga Israel. Pemakaman pasukan IDF diwarnai kericuhan saat Menteri Israel tiba-tiba diserang. Pasukan IDF yang tewas adalah Sersan Mayor Adam Bismuth yang tewas karena gedung persembunyiannya dibom oleh PRG Hamas. Dikutip dari Hindustan Times, menteri yang diserang adalah anggota Kabinet Perang Israel Benny Gantz. Saat pemakaman, ia tiba-tiba diserang oleh saudara laki-laki dari Sersan Mayor Adams.
Saudara laki-laki tersebut berteriak hingga mendorong Benny agar menghentikan perang di jalur Gaza. Adam Bismuth sendiri tewas pada Senin 22 Januari bersama 20 tentara cadangan lain dalam serangan di jalur Gaza. Sersan Mayor Adam Bismuth juga merupakan CEO perusahaan startup Seekbit yang mengembangkan kamera yang membantu penyelamat melihat aktivitas hingga tanda-tanda bahaya di dalam air dari jarak jauh. Bismuth adalah bagian dari tim intelijen komunitas teknologi Israel di wilayah Negev. Naas, Bismuth tewas seusai Hamas menghantam sebuah bangunan dan meledakkan bom hingga menewaskan 21 pasukan Israel. Pasukan Israel dilaporkan merencanakan sejumlah upaya jahat untuk menguasai jalur Gaza. Rencana jahat yang juga melanggar aturan tersebut banyak mendapatkan kecaman dari aktivis HAM, pakar hukum, hingga PBB. Dikutip dari Tribus.com, rencana Israel ini bisa diartikan sebagai tindakan pembersihan warga Palestina di jalur Gaza. Israel ingin memindahkan warga Palestina ke semenanjung Sinai di wilayah Mesir. Opsi kedua, warga Gaza akan dipindahkan ke sebuah pulau buatan di Laut Tengah. Di samping itu, Israel juga menyampaikan rencana pendudukan Gaza oleh pemukim Yahudi secara ilegal dan mengancam akan menjatuhkan bom nuklir di jalur Gaza. Rencana tersebut juga ditolak mentah-mentah oleh Amerika Serikat yang menjadi sekutu terdekat Israel. Hal ini disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas. Thomas mengatakan Amerika Serikat menolak sejumlah pernyataan yang dikeluarkan pejabat Israel yang isinya adalah rencana untuk memindahkan paksa warga Palestina ke luar Gaza. Sejumlah menteri Israel juga menyampaikan keinginan untuk mendirikan kembali pemukiman orang Yahudi di jalur Gaza. Di sisi lain, Israel mendirikan banyak pemukiman di tepi barat yang telah didudukinya. Pemukiman ini dianggap ilegal menurut hukum internasional. Amerika Serikat dikabarkan akan menarik seluruh pasukan dari Suriah. Amerika Serikat juga dilaporkan akan mengakhiri pendudukan di wilayah Suriah. Terkait kabar mundurnya pasukan Amerika Serikat dari Suriah ini, Departemen Pertahanan Amerika Serikat tegas membantahnya. Amerika Serikat mengatakan laporan yang beredar adalah laporan yang keliru. Juru bicara Pentagon membantah laporan dari majalah Foreign Policy dan juga portal berita Timur Tengah Al Monitor. Dalam laporannya, Foreign Policy menyebut Amerika Serikat sedang berdiskusi untuk menarik pasukan dari Suriah. Sementara Al Monitor mengatakan Pentagon meminta sekutu Kurdi untuk bermitra dengan pemerintah Suriah dan mengakhiri konflik. Pejabat Pentagon menyebut bahwa sedikit pun tak ada niat untuk mendukung adanya penghentian konflik di Suriah. Penarikan pasukan Amerika Serikat ini akan menjadi hadiah bagi Iran dan kelompok afiliasinya di wilayah Irak dan juga Suriah yang telah melancarkan serangan terhadap pasukan Amerika Serikat. Dengan rencana mundurnya pasukan Amerika Serikat di Suriah ini, maka hal serupa bisa terjadi di Irak, di mana kelompok pro-Iran yang mendominasi parlemen menuntut penarikan pasukan Amerika Serikat dan koalisi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.